Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dan Bapak Marza selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok kelima yang beranggotakan 5 orang, Christopher MT Simbolon dengan NIM 10021, Angel Naomi Nombala dengan NIM 21015, Win Mardiona dengan NIM 21017, Diva Fernanda Putra dengan NIM 21036, dan Jonathan Stefanus Barus dengan NIM 21045. Baiklah, izinkan kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penggunaan fuzzy logic pada sistem smart rice cooker dan fuzzy logic pada pengaturan iklim ruangan HVAC. Yang pertama, latar belakang yang akan dipresentasikan oleh Kak Christopher. Pada Kak Christopher, disilakan. Latar belakang. Fuzzy logic adalah suatu sistem logika yang menggabungkan konsep kejelasan atau fuzziness atau ketidakpastian dengan logika tradisional. Fuzzy logic berguna untuk menangani situasi di mana batasan-batasan yang tegas tidak dapat diterapkan atau di mana nilai kebenaran suatu pernyataan dapat bervariasi dalam tingkat kejelasannya. Fuzzy logic memiliki dua jenis metode, yaitu metode Mamdani dan metode Sugeno. Metode Sugeno pada dasarnya menggunakan fungsi keanggotaan untuk variabel input dan output. Namun, aturan fuzzy pada metode Sugeno mengambil bentuk jika X adalah A, maka Y adalah Fx, di mana Fx adalah suatu fungsi numerik. Metode Mamdani dalam fuzzy logic melibatkan langkah-langkah seperti fungsi keanggotaan untuk menentukan sejauh mana suatu nilai termasuk dalam himpunan fuzzy. Aturan fuzzy yang menyatakan hubungan antara input dan output. Implikasi fuzzy untuk menentukan sejauh mana suatu aturan berlaku. Agregasi aturan untuk menggabungkan kontribusi dari semua aturan fuzzy. Dan akhirnya difazifikasi untuk mengubah keluaran fuzzy menjadi nilai tegas. Kemudian study case. Case project 1, mahasiswa diminta untuk merancang dan mengimplementasikan sistem kontrol berbasis fuzzy logic untuk rice cooker. Sistem ini harus mampu mengatur waktu masak dan suhu secara otomatis berdasarkan berbagai parameter masukan seperti jenis beras dan preferensi tekstur nasi yang diinginkan. Tujuan proyek ini adalah untuk mengaplikasikan konsep fuzzy logic dalam pengembangan produk rumah tangga yang cerdas. Dalam case project 2, mahasiswa diminta untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pengaturan iklim ruangan atau HVAC yang Oke, mungkin karena teman kami mengalami kendala jaringan, untuk case project 2 akan saya bacakan. Mahasiswa diminta untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pengaturan iklim ruangan atau heating, ventilation, and air conditioning atau HVAC yang menggunakan fuzzy logic. Sistem ini harus mampu mengatur suhu dan kelembapan ruangan secara efisien dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah orang di ruangan, suhu luar, dan suhu dalam ruangan. Tujuan proyek ini adalah untuk mengembangkan sistem APAC yang cerdas yang dapat meningkatkan efisiensi energi sambil mempertahankan kenyamanan pengguna. Nah, pada case project 1 ini, eh, inovasi yang diharapkan itu yang pertama adalah mengaplikasikan sistem fuzzy logic smart rice cooker pada smart home. Yang kedua, dengan adanya inovasi tentang fuzzy logic smart rice cooker ini, diharapkan dapat mudah mengatur waktu masak secara otomatis dengan hanya mengetahui jenis beras dan tekstur nasi yang diinginkan. Yang ketiga, dapat dengan mudah mengatur suhu secara otomatis dengan hanya mengetahui jenis beras dan tekstur nasi yang diinginkan.
Kemudian untuk tantangannya sendiri dari proyek satu ini ada 4. Yang pertama itu diperlukan dataset yang tepat untuk menghasilkan keputusan yang akurat. Yang kedua, pemilihan penggunaan sensor pada smart rice cooker. Yang ketiga, membutuhkan aturan yang berbeda untuk keadaan beberapa jenis beras. Dan yang keempat yaitu membutuhkan daya komputasi yang memadai untuk bisa mengimplementasikan fuzzy logic pada smart rice cooker. Nah, selanjutnya itu untuk desain sistem fuzzy logic case 1 ini, variabel linguistiknya itu ada parameter input sama output. Yang mana parameter inputnya itu ada 2 dan parameter outputnya itu ada 2 juga. Untuk parameter input sendiri itu ada jenis beras sama tekstur nasi. Dan untuk parameter outputnya itu ada waktu memasak sama suhu memasak. Di mana jenis beras di sini ada 3, yaitu beras putih, hitam, dan merah. Tekstur nasinya juga ada 3, yaitu keras, pulen, dan lembek. Yang terus waktu masaknya itu ada lama, sedang, dan cepat. Dan suhu masaknya itu ada hangat, sedang, dan panas. Nah, untuk fungsi keanggotaannya itu sendiri bisa dilihat di layar, yaitu yang selanjutnya juga akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya nantinya pada demonstrasi case project 1. Ya, saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi dari proyek pertama. Saya izin share screen ya. Oke, sorry. Kita ke sini. Oke. Sebelumnya saya ingin konfirmasi apakah layarnya sudah terlihat. Sudah. Oke. Eh, jadi di sini pertama-tama kita membuka MATLAB dulu, kemudian kita ketik fuzzy, kemudian kita klik OK. Setelah itu akan keluar Fuzzy Logic desain seperti ini. Kemudian karena kelompok kami sudah membuat, jadi ini bisa langsung. Jadi kita memakai 2 input dan 2 output. Jadi untuk menambah input dan output ini bisa di add variabel dan tinggal pilih input dan outputnya saja. Jadi di sini ada 2 input dan ada 2 output. Output pertama itu adalah jenis beras. Output kedua ada tekstur nasi. Input input pertama itu jenis beras. Input keduanya itu ada tekstur nasi. Output pertama itu waktu masak dan output keduanya itu suhu masak. Nah, untuk jenis beras itu dia range-nya 0 dan 30. Untuk tekstur nasi itu ada 0 dan 60. Untuk waktu masak itu ada range-nya itu ada 0,40 dan suhu masak itu 0,90. Sekarang kita masuk ke jenis beras. Nah, di sini jenis beras ini dia itu ada membership function plots-nya. Dia ada 3, yaitu ada putih, hitam, dan merah. Untuk range-nya itu sama semua, dari 0 sampai 30 di sini. Nah, untuk yang putih itu parameternya ada 0, 5, 10. Hitam itu ada 10, 15, dan 20. Untuk yang merah itu ada 20, 25, dan 30. Kemudian kita ke tekstur nasi. Di sini membership function plots-nya ada 3 juga. Ada keras, pulen, dan lembek. Untuk range-nya itu 0 dan 60. Untuk yang keras itu parameternya ada 0, 10, 20. Untuk yang pulen itu ada 20, 30, dan 40. Dan yang lembek itu ada 40, 50, dan 60. Kemudian kita masuk ke output. Untuk output ini membership function plots-nya itu ada 3. Ada lama, sedang, dan cepat. Untuk range-nya itu 0 dan 40. Untuk yang lama itu parameternya ada 0, 6,67, dan 13,33. Untuk yang sedang itu ada 13,33, ada 20, dan 26,6. Dan yang kecepat itu parameternya itu ada 26,66, ada 33,33, dan 39,99. Kemudian ke output yang kedua, dia membership function plots-nya itu ada hangat, sedang, dan panas. Untuk range-nya itu ada 0 dan 90. Untuk hangat itu parameternya itu ada 0, 15, 30. Kemudian sedang itu ada 30, 45, dan 60. Untuk panas itu ada 60, 75, dan 90. Oke, kalau fish variables-nya itu udah lengkap semua, kita bisa langsung klik edit. Kita bisa pencet rules. Nah, di sini tuh ada 9 rules ya di sini.
Di sini cara mendapatkan seperti ini, kita tinggal pilih aja nih, misalkan kita pilih dulu jenis berasnya putih, tekstur nasinya keras, waktu masaknya itu lama, dan yang terakhir ini eh, kita pilih yang hangat. Nah, terus kita tinggal koneksikan menggunakan gerbang N, kemudian kita add. Nah, maka nanti dia akan keluar yang pertama nih, seperti ini. Begitupun juga nanti sampai yang ke 9, seperti itu. Kemudian setelah itu kita bisa langsung ke view, kita ke rules. Nah, di sini ini bisa dilihat ya. Di sini tuh kita masukkan inputnya itu ada jenis berasnya ada 5, dan tekstur nasinya itu inputnya ada 45 nilainya. Dan keluar nilainya tuh untuk waktu masak itu ada 33,3 dan suhu masaknya itu 75. Nah, untuk menaruh inputnya di sini 5 dan 45. Setelah itu kita bisa melihat surface-nya. Nah, berikut adalah surface-nya. Nah, jika sudah lengkap, ini kita bisa langsung klik file, kita bisa ekspor to workspace. Nah, di sini saya menamakannya itu project. Jadi tinggal klik OK, kemudian kita kembali lagi ke MATLAB, ke sini, terus kita bisa klik yang Simulink ini. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Kebetulan di sini juga sudah saya buatkan. Jadi di sini ada constraint, ini sebagai constraint, ada bus creator, ini adalah fuzzy logic, dan di sini ada display. Nah, constraint ini adalah input, bus creator ini adalah yang menghubungkan antara input dengan ke fuzzy logicnya ini. Nah, untuk displaynya ini nanti akan berupa outputnya. Nah, jadi di sini inputnya ini kita akan masukkan 545. Kemudian kita klik di sini Fuzzy Logic Controller. Nah, di sini yang tadi itu udah namanya kita masukkan yang tadi project. Kita tinggal nanti kalau ini tinggal di apply terus klik OK aja. Kemudian kita akan coba run. Nah, kemudian akan keluar output berupa 33,3 dan 33,32 dan 74,99. Seperti itu demonstrasi dari project pertama. Nah, bisa kembali ke PPT-nya. Next slide. Oke. Di sini bisa dilihat ya, ini hasil ini perbandingan face MATLAB dan Simulink-nya dengan jenis beras di sini itu tadi 5 dan tekstur nasi 45 dan output yang dihasilkan 33,3 dan suhu masaknya 75 ini sama ya. Dan begitupun juga dengan Simulink-nya dengan inputnya 545 ini outputnya keluar 33,32 dan 74,99. Next slide. Selanjutnya case project 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut case project 2 yang kami buat. Adapun inovasi yang diharapkan yaitu yang pertama, mampu mengatur suhu serta kelembapan ruangan secara otomatis dengan mengetahui suhu, kelembapan udara, juga jumlah orang yang ada di dalam ruangan. Yang kedua, dapat dengan mudah mengatur secara otomatis sistem HVAC. Yang ketiga, dapat dengan mudah mengaplikasikan sistem HVAC yang cerdas. Adapun tantangan dari proyek yang kami buat ini yang pertama yaitu diperlukan datasheet yang tepat untuk menghasilkan keputusan yang akurat. Yang kedua, adapun juga pemilihan penggunaan sensor pada sistem HVAC yang harus tepat juga. Yang ketiga, semakin banyak input dan parameter, maka akan semakin sulit menyempurnakan sistem. Next. Pada desain sistem fuzzy ini, kami menggunakan 3 input dan 2 output, di mana terdapat variabel linguistiknya. Yang pertama, input berupa suhu ruangan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Yang kedua, input berupa jumlah orang di dalam ruangan, yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Yang ketiga, yaitu suhu dalam ruangan, yang meliputi yaitu rendah, sedang, dan tinggi.
Dan yang berikut output yang pertama pengaturan suhu HVAC yaitu suhu dingin, sedang, dan panas. Yang kelima yaitu output pengaturan kelembapan HVAC yaitu kelembapan rendah, normal, dan tinggi. Adapun fungsi keanggotaan yang dapat dilihat pada layar yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya pada demonstrasi proyek kedua. Next. Oke, untuk demonstrasi proyek kedua akan saya tampilkan. Seperti langkah pada demonstrasi proyek 1, langkah awal itu kita masuk ke MATLAB-nya. Kemudian kita mengetik Paji di komen window, bisa di editor juga bisa. Kemudian kita tinggal run, akan muncul halaman seperti ini. Ini adalah uji logic designer awal ketika kita run apa yang kita klik tadi, yaitu Paji. Karena kelompok kami sudah memiliki filenya, sudah kami buat untuk hasil Paji logic designernya itu akan muncul seperti ini. Kelompok kami untuk project 2 itu mengambil tiga input dan 2 output. Yang pertama itu suhu luar, yang kedua itu jumlah orang, dan yang ketiga itu suhu dalam ruangan. Itu untuk input. Kemudian untuk output itu kami menggunakan 2 output. Yang pertama pengaturan suhu HPAC, dan yang kedua itu pengaturan kelembapan HPAC. Kemudian dari setiap input dan output itu terdapat variabel linguistik. Kita bisa mengklik di sini. Oke, untuk suhu luar ruangan tersendiri ini kami menggunakan 3 variabel linguistik. Yang pertama yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Adapun untuk range dari suhu ruangan ini yaitu dari -8 sampai 38. Untuk variabel linguistik yang pertama yaitu rendah, parameternya yaitu -8, 1, dan 10, di mana nilai 1 ini sebagai titik tengah. Dan untuk yang sedang itu 6, 15, 24, dan yang untuk yang tinggi 20, 29, dan 38. Kemudian input yang kedua yaitu jumlah orang. Jumlah orang itu kami menggunakan 3 variabel linguistik. Yang pertama yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Untuk range yang kami gunakan yaitu dari 0 sampai 46. Untuk variabel linguistik sedikit kami menggunakan parameter 0, 9, dan 18. Sementara untuk yang sedang itu 14, 24, dan 32. Dan untuk yang banyak itu kami menggunakan parameter 27, 37, dan 46. Untuk input yang terakhir yaitu suhu dalam ruangan, kami menggunakan range sama seperti suhu luar ruangan yaitu dari -8 sampai 38. Dengan menggunakan variabel linguistik 3, rendah, sedang, dan tinggi. Untuk rendah kita menggunakan parameter -8, 1, dan 10. Untuk sedang itu 6, 15, dan 24. Dan yang tinggi itu 20, 29, dan 38. Oke, selanjutnya kita masuk ke output yang pertama yaitu pengaturan suhu. Pengaturan suhu di sini range yang kami gunakan yaitu 10 sampai 42 dengan menggunakan 3 variabel linguistik yaitu dingin dengan nilai parameter 10, 16, dan 22. Adapun sedang dengan range dengan parameter 20, 26, dan 32. Dan yang terakhir yaitu variabel linguistik panas dengan parameter 30, 36, dan 42. Selanjutnya untuk output yang terakhir yaitu pengaturan kelembapan HPAC. Dengan range yang kami gunakan yaitu dari 20 sampai 70. Dan variabel linguistik yang kami gunakan ada 3, rendah, normal, dan tinggi. Untuk rendah kami menggunakan parameter 20, 30, dan 40. Sementara untuk normal itu kami menggunakan 35, 45, dan 55. Dan yang tinggi kami menggunakan parameter 50, 60, dan 70. Jika sudah mengisi setiap parameter dari setiap input dan output, maka kami akan mengedit rules-nya, aturan pajinya.
Sesuai dengan langkah yang sudah dijelaskan pada demonstrasi Project 1, kami mengambil 18 aturan FAJI untuk Project 2 ini. Setelah kami atur aturannya, kemudian kita bisa lihat output dari rules tersebut didapatkan seperti pada gambar ini. Kita dengan input 21 suhu luar dan jumlah orang 45, terus suhu dalam ruangan itu 22, maka kami mendapatkan pengaturan suhu itu sebesar 31 dan pengaturan kelembapan itu 45. Untuk mengganti setiap input yang ingin kita coba, kita bisa melakukannya di pojok kiri bawah. Oke, setelah berhasil mendapatkan nilai output dari menggunakan rules tersebut, kita juga dapat melihat surface-nya. Adapun surface yang didapat seperti ini, untuk X inputnya itu suhu dalam dan Y inputnya itu suhu luar. Jika kita rubah surface-nya, X inputnya untuk jumlah orang, maka surface-nya juga akan berubah seperti ini. Oke, setelah semuanya sudah selesai, kita tinggal mengekspor si file ini untuk di-save ke file. Karena kelompok kami sudah nge-save, maka setelah di-save, si file ini akan kita ekspor lagi ke workspace. Di sini bebas penamaannya seperti apa, karena ini project 2 dari UTS kami, yaitu tentang HPAC, makanya kelompok kami menamakan workspace variabelnya itu project 2 HPAC. Jika sudah, tinggal klik OK. Setelah sudah, kita kembali ke halaman utama dari MATLAB-nya, kita masuk ke Simulink. Nanti ketika kita sudah masuk ke Simulink, tampilannya akan seperti seperti ini. Akan tetapi tampilan awalnya akan kosong karena ini sudah kami buat sistemnya dengan menggunakan constant, terus ada bus creator, ada fuzzy logic controller, dan display. Masing-masing ada fungsinya. Constant sebagai input, terus dari input ini akan diteruskan ke fuzzy logic controller dengan menggunakan bantuan bus creator, dan si display ini sebagai outputnya. Dengan menggunakan nilai input seperti pada pengujian di rules tadi, kita menggunakan input suhu luar ruangan itu 21, jumlah orang itu 45, dan 20 suhu dalam ruangan itu 22, maka didapatkan outputnya yaitu 31 dan 45. 31 ini suhu HPAC, pengaturan suhu HPAC, dan 45 ini pengaturan kelembapan HPAC. Oke, mungkin sekian demonstrasi untuk project 2. Dilanjutkan dengan perbandingan antara menggunakan PISMATLAB dan menggunakan Simulink. Adapun perbandingan yang didapat yaitu jika menggunakan PISMATLAB, kami mendapatkan hasil output sebesar 31 untuk suhu dan 45 untuk kelembapan, dengan inputnya suhu luar ruangan itu 21, jumlah orang itu 45, dan suhu dalam ruangan itu 22. Dengan menggunakan Simulink sendiri, dengan nilai input yang sama dari setiap parameternya, dihasilkan juga nilai output yang sama. Maka dalam hal ini untuk project 2, galat yang didapatkan yaitu sebesar 0. Oke, mungkin selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan pada proyek ini adalah yang pertama, pengendalian logika fuzzy pada sistem pengendalian secara keseluruhan memiliki tingkat keberhasilan 80%. Sangat baik untuk sistem pengendalian karena keakuratannya yang tinggi. Yang kedua, pada sistem smart rice cooker, adanya simulasi menggunakan fuzzy logic dapat membantu dalam mengatur suhu masak dan waktu masak berdasarkan jenis beras dan tekstur beras yang diinginkan. Yang ketiga, pada sistem pengatur iklim ruangan atau HVAC, adanya fuzzy logic dapat membantu dalam mengatur suhu serta kelembapan ruangan secara otomatis dengan mengetahui suhu, kelembapan udara,
juga jumlah orang yang ada di dalam ruangan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai penggunaan fuzzy logic pada sistem smart rice cooker dan fuzzy logic pada sistem pengaturan iklim ruangan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.